Mulai ya? Hai. Halo, halo. Oke, welcome back di channel Serotonin. Oke. Ini konten pertama kalinya kita di luar dengan pemandangan yang mungkin kelihatannya agak indah, ya. Kalau bagi kalian indah, ya nggak apa-apa. Bagiku indah sih, ya nggak jelas. Kali ini aku nggak sendirian, ya. Aku ditemenin sama saudara aku, ya. Dia backgroundnya juga streamer game kecil. Oke, langsung aja kita kenalan sama mas yang satu ini. Oke, kenalin dong. Backgroundnya itu gimana, namanya siapa? Halo, nama gua Ardan. Gua sekarang pelajar mahasiswa. Ya, gua sekarang kalau ngisi waktu kosong ya paling streaming kecil-kecilan aja buat hobi doang sih. Udah itu aja. Kuliah di mana nih kalau boleh tahu? Ini harus sebut ya? Hah? Harus sebut ya? Inisial boleh? Inisial B. Oke. Di mana? Di Surabaya, Pasuruan, Lampung, Banjarmasin? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Wih, anak Jakarta nih guys. Suka main-main game ya berarti? Iya, emang dari kecil sih kayaknya. Dari kecil ya? Apa game online atau? Semua game yang menurut gua asik gua mainin sih. Oh, oke. Berarti game warnet dulu main ya? Game warnet gua main. Game warnet main. Gua dulu ya? anak warnet. Anak warnet. Iya. Ayo dance. Gua main. Warcraft Enggak, gua udah main. Langsung Dota. Dota. Aku dulu main Warcraft tuh, Who's Your Daddy. Iya. Tahu kan tuh, cheatnya Warcraft anjing. Nah, Ardan ini suka main Valorant juga? Ya, gua main Valorant. Kadang streaming gua kebanyakan Valorant sih. Main Valorant gitu. Di mana biasanya nge-stream dia? Nano, Bigo Live apa? Kadang di Sinontok. Bigo enggak. Gua di Twitch. Kalau lu mau cari aja Aquacoda. Aquacoda, wih. Kenapa namanya Aquacoda? Itu sebenarnya nickname iseng sih. Cuman ngambil aqua aja tuh gara-gara gua Aquarius. Oh. Cuman nggak ngaruh sih sebenarnya. The Zodiac Man. Nggak juga. Berarti ya, awalnya dari nickname di game, Iya. akhirnya Awalnya dari nickname iseng. keren. Terus sebenarnya dari Instagram sih Aquacoda. Instagram ya. Gua nama username gua Aquacoda, terus gua udah pusing banget nyari username lain, gua taruh aja Aquacoda. Berarti males ribet lah ya. Iya. Males ribet. Nah, Ini panas banget ya. panas banget ya di sini. Anjing lah. Asinnya nyalain, Cok. Ya. Itu. Ya. Iya. Nah, kali ini kita mau ada beberapa bahasan yang mau kita bahas di konten kali ini ya. Iya. Sebelumnya udah pernah ikut konten-konten gini? Oh, Belum perdana nih berarti. pertama kali. Nama lengkapnya siapa tadi? Ardan Gunawan. Ardan Gunawan ya. Keren. Kali ini kita itu mau bahas tentang ada beberapa poin. Kita bahas tentang kripto ya. Kripto kita kan sebelumnya kita udah ngobrolin kripto, ngobrolin kripto. Terus kita juga bakal ngobrol bahas tentang NFT ya. Terus kita bakal bahas tentang metaverse juga yang lagi hit sekarang kan karena si Facebook ini ganti nama ya. Si Facebook ganti nama Meta. Nah, kita bahas tentang Bitcoin nih. Kenapa tuh Bitcoin? Bitcoin sekarang tuh lagi gak jelas tuh. Iya sih. Lagi gak jelas tentang naik turunnya. Udah kayak si doi ya. Jadi kalau lagi naik enak gitu ya. Kalau lagi turun ya susah nih ya. Jadi Bitcoin, udah pernah dengar dong sebelumnya Bitcoin itu apa? Belum sih. Belum.
Serius, Cuk? Nah, Bercanda anjing. Udah tahu kan Bitcoin itu apa gitu ya? udah. Itu mata uang. Kalau buat yang nggak tahu, itu mata uang apa ya kasarnya? Yang gampangnya itu tuh mata uang yang diciptakan sebenarnya tuh kalau nggak salah yang gue tahu Bitcoin tuh pertama diciptain buat mata uang yang dipakai di dark web ya. Dark Setahu web. gua. Iya. Terus lama-lama makin kesini buat jadi alat investasi bisa, buat trading bisa. Ya itu sih simpelnya Bitcoin. Mata uang kayak rupiah, dolar gitu. Ya kayak mata uang gitu. Tapi nilainya masih ini ya. Masih abu-abu, kadang bisa tinggi, kadang bisa turun. Ya kan? Iya. Ada asap tuh. Emang goib ya sih. Emang goib Cuk, di sini Cuk. Makanya panas kan. Jadi aku sempat main Bitcoin dulu, mining. Oh, mining? Iya, mining. Kamu main Bitcoin pernah? Enggak Apa sih, invest? kalau Bitcoin, kalau koin-koin lainnya altcoin gua pernah, paling gua main di Binance, Cardano. Oh, Ya, kayak altcoin gitu. berapa sih? Altcoin macam-macam, altcoin ada banyak kan ya. Heeh. Ada altcoin, ada shitcoin. Shitcoin. Iya. Shitcoin tuh sebenarnya gimana ya? Gua ngomong kayak Kayak sebenarnya gimana tuh? Dogecoin tuh bisa dibilang shitcoin Oh, Dogecoin itu bisa Dogecoin itu disebut shitcoin. shitcoin ya. karena itu yang gua tahu Dogecoin tuh pertama dibuat cuman buat apa ya, kayak meme doang. Buat meme, Buat meme doang. bercandaan Iya, gitu lah lu ya. Dogecoin tuh diciptain buat meme doang. Cuman gara-gara namanya naik, gara-gara disebut sama Elon ya. Si Elon Elon terus mulai naik namanya jadi gitu deh. jadi naik ya. Ya sebenarnya gara-gara Power of si Elon. Iya. Teh. Apalagi main yang lain nggak? Hah? Selain itu tadi main nggak? Valorant anjing. Nggak, maksudnya main kripto yang lain. Selain itu tadi semua. Tahu Inucoin? Shiba Inu. Iya. Shiba Inu tuh shitcoin juga tuh. Itu shitcoin juga. Itu awalnya kan murah tuh itu. Iya. Terus kena senggol dong itu. Iya biasa. Inucoin nih, senggol dong. Emang sebenarnya kalau di perkriptoan tuh bisa apa aja bisa dimanipulasi gitu loh. Iya. Kayak, gara-gara siapa? Elon. Gara-gara Iya. Elon tuh emang punya power di situ. Dia tinggal ngomongin dikit, Iya. itu bisa berubah harga. Kok bisa gitu ya? Kenapa, Cuk? Karena kayak contohnya gini deh. Lu nanya di Twitter iseng, Elon Musk, lu tahu dong Elon Musk kaya apa? Terus lu nanya kayak Bang Elon, lu pegang shitcoin bukan, lu megang Dogecoin nggak? Nah, kalau misalnya, Elon Musk jawab nih kayak, gue nggak megang Dogecoin nih. Kan orang-orang berpikirnya kayak anjing. Ini orang paling kaya, nggak duitnya banyak nggak megang Dogecoin. Gue jual aja dah karena nggak ada profitnya juga menurut gue megang Dogecoin nih kayak gini. Mending gue nyari yang lain dah. Yang lain yang disebut mungkin disebut apa sama si Bitcoin Elon, pasti dia pasti Bitcoin wajib sih kalau kata gue. Sempat disenggol kan itu Bitcoin kapan hari langsung jatuh. Iya. Turun. Bitcoin disenggol dikit turun. Sampai 600 kalau nggak salah turunnya. 500 itu. 500. Jadi aku pas mining kan, terus mau nge-WD, Cuk. Terus mari ngono, habis gitu lihat, Cuk. Harganya 500, Cuk. Otomatis turun dong. Yang aku udah ngumpulin sampai 500.000 itu turun sampai berapa, Cuk? Sampai 200 kalau nggak salah, Cuk. Emang kerasa sih. Kerasa banget, Cuk. Akhirnya aku bukan nggak tak jual, tetap tak mining karena ini, Cuk. Aku kapan hari sebelumnya itu dapat rumor juga bilang gini. Kan kapan hari itu bulan-bulan Agustus apa Mei itu ya turun itu. Iya gak sih? Iya. Itu dapat kabar Oktober naik. Ya wis aku sabar, Cuk. Tetap mining. Ternyata beneran, Cuk, Oktober naik. Sekarang turun lagi, Cuk. Sampai 900 kalau nggak salah kapan hari. Sekarang jadi 800 lagi. Iya, Cuk. Padahal nggak disenggol, Cuk. Emang susah sih kalau lu ngebaca gitu. Kalau gua jujur aja gua emang nggak ngebaca sih yang pola-pola kayak begitu, gua nggak ngikutin banget.
Nah, tapi gue sebagai alat invest aja kayak misalnya invest aja ya koin mana nih emang benar-benar promising buat kedepannya gitu loh. ke depannya. Itu termasuk baik buruknya nggak sih, Cuk? Kayak orang yang nggak tahu dia beli, terus waktu turun dia malah ngejual koinnya, kan malah rugi kan? Cut loss ya. Cut loss lah dia. Kalau orang buat kata gue ya, orang-orang yang ngikut-ngikut gitu Ngikut-ngikut. jadi Ngabers. bisa nggak bisa dibilang ngikut-ngikut juga sih, soalnya juga lu belum pasti gitu, karena Pasti. siapa tahu yang ngikut-ngikut lebih tahu dari lu gitu. Nah, Kalau kata gue semua orang yang invest di situ punya hak sih, bebas. Jadi satu orang punya suara. punya suara ya. Tapi menurutmu bener nggak kalau semisal waktu Bitcoin lagi turun, itu waktunya kamu buat beli? Gini, temen gue pernah bilang di saat market bearish kan turun ya, bullish naik. Iya, Di saat market bearish itu market lagi ngadain diskon istilahnya. lagi diskon. Ya jadi sebisa mungkin lo harus beli harusnya. Harus beli ya berarti ya. Nah, ini buat kalian yang kalau misal waktu turun malah dijual, Goblok. Itu salah. Jadi ini dari Dari perspektif gua. dari perspektifnya si Ardan ini mending waktu diskon ya. Gini deh, lo kalau mau beli koin-koin kripto kayak gitu jangan pakai duit panas. Nah, Kalau bisa lo pakai duit yang emang dingin banget, kayak misalnya lu nggak butuh kedepannya sampai berapa jangka panjang waktu yang lama. Misalnya lu nggak pakai duit itu, lu kalau nggak tahu mau beli apa beli itu aja. nah, uang nganggur lah ya. Nganggur daripada buat sewa di micet gitu ya. Slot. Ya buat slot ting 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 ting. Mending buat invest gitu lah ya. Soalnya emang ngejanjin banget sih. Kalau Ngejanjin. gue lihat ya, soalnya dari metaverse ini udah mulai kelihatan banget. Dari metaverse berarti ya. Oke, nanti kita bahas itu di poin yang metaverse. Oke. Kamu main NFT nggak? Gue kebetulan sebulan yang lalu baru terjun di dunia NFT. Baru sebulan ya. Baru sebulan. Tapi udah pahamnya mastery banget Ya, kayaknya. enggak dong. Oh, enggak. Gue juga masih. Iya. Gue kadang kalau nggak ngerti, gue punya komunitas. Kayak gue saling tanya dong, kayak misalnya ini gimana sih, ini gimana. Kalau mereka ada yang baru join juga kayak ini gimana. Kita saling bantu aja. Oh, ada komunitasnya gitu ya. NFT. Sebenarnya apa sih NFT itu, Cuk? NFT itu Non fungible token. fungible token ya, yang artinya itu Bisa cari sendiri. bisa cari sendiri. Gimana yang ngejelasinnya? Itu tuh sejenis lu punya barang tapi nggak barang juga sih, lu punya apa ya, kayak hak Aset aset yang ditaruh di dunia, apa itu nama dunianya, dunia maya gitu, di blockchain, ya. Berarti dan lu doang yang punya hak itu, tiap orang satu. oh berarti beli itu ada haknya ya. Ada hak ya, lu mau jual lagi Berarti itu kayak kan dari misal aku beli rumah, beli tanah, itu ada sertifikatnya dong. lu. Iya, Ya ada ya di blockchain. di blockchain. Nama sertifikatnya itu blockchain gitu ya. Blockchain tuh kayak gimana ya? Gitu deh. Ya kayak Iya, sertifikat kayak gitu, gitulah iya. ya. Berarti NFT itu nggak bisa dong kayak apa? Screenshot aja lah, ini ngapain beli, kan ada kan yang rame tuh. Orang kalau misalnya mikir kayak NFT, ngapain lu harus beli mahal buat beli NFT ini? Gue mah tinggal screenshot, gue pasang aja di foto profil gue atau gue post di Instagram gue NFT gue. Bisa lu screenshot kayak gitu, tapi haknya bukan punya lu. Iya. Gampangnya kasarnya Ngaku-ngaku. lu tahu kan lukisan Mona Lisa ya tahu. cuman satu kan, Cuman di dunia satu, asli. iya benar. Lu mau foto sekarang, lu berangkat ke museumnya, lu foto, lu sebarin kemana, itu kan bisa aja lu save, lu Bisa pasang, lu tinggal ngomong kayak ya gua nih Mona Lisa. Tapi kan semua orang tahu kalau Mona Lisa yang asli ada di Paris. Ada di Paris dan udah tahu Udah tahu kan, cuman ada satu. ada satu siapa yang ngelukis gitu Siapa kan. yang ngelukis, kapan pembuatannya. Sama aja kalau NFT itu kayak gitu. Lu bisa
screenshot atau apa. Tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain NFT lu nggak bisa jual, nggak bisa beli bisa sih, lu harus beli NFT kan, nggak bisa jual, nggak bisa nge-send gitu-gitu. Pokoknya datanya di lu semua kalau lu punya NFT. Oh, tapi bisa nggak sih kalau apa? Aku nge-screenshot NFT orang nih, itu ada hukumnya nggak sih? Kalau buat sekarang ya, Masih belum ada ya? buat sekarang tuh nggak ada. Kemarin gue sempet nanya gitu tuh awal-awal ke teman gue NFT. Ini gue suka banget nih sama gambar ini. Gue sebenarnya boleh screenshot nggak sih? Gue pasang di Discord gue, takutnya ada yang ngambek atau gimana ini punya dia. Menurut gue sah-sah aja sih. Tapi balik lagi itu kan bukan hak lu ya. Kayak gitu. Masih berarti NFT ini masih belum ada hukumnya ya kalau nge-screenshot. Hukumnya enggak sih, soalnya ini kan digital art ya. Digital art. Ini digital art. Jadi menurut gue ya masih lama ya. Berarti bakal banyak nih orang yang ngaku-ngaku nih NFT gua nih. Banyak teman gue kayak gitu. Banyak ya. Gue punya NFT ini. Tapi belum tentu dia punya blockchain. Dan ternyata pas dia ngomong gitu, yang punya itu kamu, Cuk. Malu banget lah, Cuk. Langsung nih. Pasti kan anjing kan gitu, Cuk. Ada, Cuk. Misal ini loh, Cuk, NFT ku, padahal kamu kemarin habis beli. Baru minting kemarin. Iya, minting apa tuh minting? Minting tuh istilahnya kalau di NFT ya. Minting. Oke. Minting, Pak. Aduh. It's ayo. Gimana? Minting tuh apa sih? Minting tuh istilahnya kalau di crypto coin kita punya mining kan. Oh, hampir sama miningnya. Hampir sama sih, sebenarnya mirip. Cuman kayak minting tuh kayak misalnya lu mau beli, lu ada satu NFT nih, satu project. Dan misalnya project ini cuma ngeluarin 5.000 supply, 5.000 NFT. Lu mint satu wallet, lu punya wallet nih, wallet namanya Phantom Wallet kalau di Solana tuh ya. Lu punya wallet, per wallet cuman bisa, biasanya ada beberapa developer yang kayak cuman ngasih per wallet cuman bisa satu NFT per mint. Minting tuh lu kayak kasarnya raffle lah. Lu nge-raffle, saya ada 5.000 supply nih. Lu mint satu, nah lu random ngedapetin itu dari beberapa banyak orang. Ngebet gitu ya, kayak ngebet berarti. Lu naro beda kayak raffle sih jatuhnya. Oh, raffle sih. Kan itu random ya. Raffle. Berarti siapa bisa tergantung sistem ya. Yang dapet pun random banget. Random lu dapat gambarnya random. Dapatnya juga random. Dapatnya random. Berarti kayak apa itu namanya? Lucky box lah ya. Lucky box. Tapi kalau lucky box lu beli lucky boxnya udah ada barangnya. Kalau minting lu harus rebutan sama beberapa orang yang rebutan berarti. Rebutan. Misalnya lu di developernya nih ngeluarin project cuma 5.000 supply. Di Twitter atau di Discord-nya itu misalnya yang minat 10.000 atau bisa mungkin 100.000. Oh, ada developernya juga ya? Itu per project harusnya pasti ada developernya. Dan ada developer yang menjanjikan, ada yang developer cuman itu nanti jual. Gua jelasin. Kalau yang tadi minting ini, dia itu balik lagi ke supply demand. Supply demand ya benar. Lu misalnya project yang ngeluarin 1.000 deh, 1.000 supply, yang mau 10.000, itu kan 1:10 ya. 1:10. Nah, otomatis kalau menurut gue itu harusnya harganya cukup tinggi sih. Benar. Supply demand kan ya? Iya, supply demand. Prinsip bisnis. Berarti itu ya apa? Ada developer yang nggak menjanjikan juga dong? Ada juga yang scam project. Gimana tuh? Sorry, ada iklan. Scam project. Lu bikin project nih. Nah, udah ngeluarin segala macam, lu minting nanti si orangnya, si targetnya tuh dia minting nih, minting, beres minting ini, kan minting tuh dilakukannya kayak misalnya nanti dari developernya, misalnya jam segini, tanggal segini, ada tenggang waktunya lah ya, dipasin waktunya, nanti orang-orang pada minting, rebutan kan tuh, rebutan. Beres minting, sold out kan harusnya. Habis. Sold out. Kalau scam project tuh habis sold out, kabur developernya.
bawa uang yang lu minting itu, dan uang NFT yang lu punya nggak berharga bro. jadi nggak ada value-nya sama sekali ya. Lu cuma punya gambar doang, Cuman punya gambar aja, sama aja kayak screenshot aja, dong. lu tinggal screenshot Anjing. itu. Berarti di NFT juga itu ada ghosting juga ya, ada kang ghosting di NFT ya. Iya. Ada kang ghosting ya. Anjing, emang orang-orang yang suka ghosting itu bangsat ya. Kadang kalau misalnya scam project itu habis minting kayak gitu, Twitternya hilang, Discordnya hilang, di delete account, Langsung delete semua ya, langsung delete. hilang udah. Hilang, lu nggak bakal nemuin jejak. Nah, pasti ada dong developer yang nggak bakalan ghosting. Itu yang developer yang mungkin emang menjanjikan banget lah. Itu gimana? Contohnya developer yang menjanjikan. Cara lu taunya gitu ya. Cara taunya gitu. Biarkan buat temen-temen yang belum pernah gitu terus kena developer yang scam gitu, yang ghosting gitu kan. Pertama lu kalau pengen nyari project, lu usahain lu pertama deh, paling gampang ya, lu lihat followers Twitternya. Pasti kebanyakan dari Twitter kan itu lu lihat followers Twitternya. Lu kalau dia ngeluarin supply 10.000 deh, followersnya cuman 500 let's say, siapa yang mau beli? Iya sih, kayak udah kelihatan dah harganya juga apa sih, semua orang bisa dapat gitu. Kalau followers cuma 500, supply 10.000. Nah di situ tuh sebenarnya udah bukan dibilang scam project ya, itu lebih ke shit project. Kalau lu ngelihat scam project, gimana ya, scam project tuh nggak ada yang tahu juga. Susah lah ya. Susah, lu ada yang bener-bener proper dia kayak nyeting segala macam, tapi pas sudah hari H cabut dia. Cuman kan pasti ada tuh developer yang kayak dia ada planningnya lah ke depan gimana gitu. Di situ dulu lihat di Twitternya tuh. Di Twitter tuh ada website si projectnya. Nanti di sana dikasih tahu lu tanggal berapa, udah gitu harganya berapa, supply-nya berapa, sampai roadmap-nya. Nah, roadmap ini yang lu lihat supaya kayak ini NFT kedepannya bakal menjanjikan nggak sih? Kayak tahu bulan ini lu habis minting dapat apa setelahnya. Lu kalau ngehold NFT ini di wallet lu dapat apa? Karena kebanyakan orang yang pengen ngemin NFT pengen langsung easy profit, easy fee. Iya. Kayak lu habis minting, harga naik, lu jual. Kebanyakan orang gitu, termasuk gua. Tapi emang beberapa ada yang kayak lu ngehold doang nih, ngehold satu NFT. Saking bagusnya nih project. Lu ngehold NFT ini per minggu lu bisa dapat duit. Per minggu ya? Per minggu lu bisa dapat duit. Berapa tuh biasanya? Tergantung. Itu tergantung developernya. Cuman ada yang kayak bisa lah di atas gaji gitu per di atas bulan. UMR lah ya. Di atas UMR. Wah, keren ya. Bisa di atas 30 juta lo nge-hold doang. Makanya itu yang bikin NFT mahal juga. Oh iya. Bener. Kan berarti ada planningnya lah, developernya punya planning, jadi punya future plan lah. Future plan ya. Kan kemarin sempat denger itu kan juga ada kan developer yang lagi kamu join sekarang itu ngewajibin buat setiap ada apa itu harus beli biar ngekip apa namanya itu, biar jadi nggak ada kayak dia biar nggak ngilang gitu. Jadi dia ada planning lu harus ikut beli gitu. Oh enggak, gini, kalau misalnya developer nih buat ngejanjiin harga buat tetap stabil atau bakal naik. Misalnya supply-nya kan kata gue 1.000 tadi. Ada secondary market namanya. Secondary market itu tempat jual beli NFT yang udah di-mint. Jadi yang misalnya udah berbentuk NFT yang udah kelihatan lu dapat apa, itu lu jual. Nanti ada rarity-nya setiap NFT itu. Ada ini langka apa enggak, ini apa. Itu lu dikasih tahu. Nah di situ lu bisa jual ya kayak lu jual barang aja deh. Ini kayak lu punya sepatu langka nih, ininya gini. Sama kayak lu punya item game deh. Punya item game lu mau jual, ini langka. Kayak MMORPG gitu. Iya, kayak gitu. Terus yang tadi lu bilang itu buat nge-hold harga atau bisa naikin. Saya kalau bisa developer tuh yang bener-bener lu lihat bagus di Twitternya tuh aktif, di Discordnya tuh aktif. Yang kayak kalau orang nanya ini dijawab sama dia.
Terus kayak nge-sweep floor tuh dia ngebeli ulang NFT dia yang jual, yang bekas, yang habis diminting, yang di harga rata-rata tuh dibeli sama developernya. Oh bisa ya gitu? Bisa, developer bisa kayak gitu. Oh. Jadi yang misalnya harga anjing nih kok harga NFT gua di bawah harga minting sih, itu kan aneh ya harusnya. Nah itu gua swipe aja deh, gue beli semua. Berarti biar developernya harganya naik. bisa ngebeli juga. Bisa. Terus dijual lagi bisa dong? Bisa, cuman kebanyakan developer tuh kalau misalnya nge-sweep tuh ditaruh ke wallet mati. Jadi buat NFT itu udah hilang, burn gitu. Berarti kayak kan apa, NFT ini kan harganya berarti bisa naik bisa turun ya. Iya. Berarti bisa ada permainan dong di situ. Oh, kayak misal yang tajir itu beli terus bisa. Biar harganya jadi drop gitu, bisa kan? Gimana tuh? Kebetulan gue main di Solana Network. Oh, ada dua. NFT itu ada dua. Ada yang Solana Network sama Ethereum. Ethereum. Lu tau lah harga Ethereum sekarang berapa satu ya? Sekitar di atas 50 lah. Di atas 50 juta. Ethereum itu contohnya gimana, Cuk? Ethereum itu koin. Ethereum itu koin. Oh, koin ETH itu ya? ETH itu Ethereum. Kalau gue mainnya di Solana. Solana itu sekarang satunya 3 jutaan lah, kisaran segitu. Nah, setiap lu ngelakuin transaksi di secondary market atau di per NFT-an, itu tuh ada gas fee. Gas fee itu macam pajak. Oh, iya. Tax-nya lah ya. Tax. Kayak misalnya lu mau ngejual di secondary market nih, ada pajaknya dong. Cuman kalau lu main di Solana Network, karena bisa bilang murah ya, gas fee-nya tuh nggak kerasa, kayak cuma 30.000 lah, bisa 3.000. Persenannya itu berapa? Persenannya nggak pasti sih. Nggak pasti. Biasanya langsung dipotong di Solana. Langsung dipotong aja. Kalau di Ethereum itu emang lebih mahal. Kayak misalnya lu cuman mau naruh, lu pengen ngejual NFT lu nih, lu bisa bayar 2-6 juta buat ngelis doang. Kalau misalnya lu pengen ngerubah harga pun lu harus bayar segitu. Berarti kalau misal aku kaya nih, aku pengen mainin harga NFT biar orang-orang yang punya NFT ini tuh harganya jadi turun semua, gimana tuh? Biasanya ya. Biasanya kalau kata gue itu tuh whale, istilah lagi nih, whale itu orang yang megang lebih dari 100 Bitcoin. Whale ini mainin harga kayak ada project kecil, ayo kita mainin nih harganya. Kita beli banyak NFT-nya, terus kita jualin dia ke harga yang kecil-kecil gitu. Jadi sebenarnya walaupun harganya udah naik nih, misalnya lu minting price-nya 0,5, di secondary market awal harganya udah 2 nih, udah oke nih, udah profit kali 4 dong. Kali 4. Ethereum Whale nih main nih di bawah. Tiba-tiba kayak gue beli iseng. Gue cuman iseng doang, kesenangan tersendiri. Gue beli semua ini yang ada di harga-harga segininya, terus gue jual lagi di harga yang murah. Itu buat mainin harga doang. Terus ini gue pengen nambahin satu lagi, walaupun Solana itu murah project-projectnya dan segala macam, Ethereum tuh lebih menjanjikan. Karena kasarnya gini deh, lu mau ngapa-ngapain mikir dong. Lu mau mainin harga, pajaknya gede banget bro. Berarti lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Walaupun mahal. Iya. High profit, high risk. High risk, iya benar. Solana juga gitu. Kalau Solana ya harga-harganya oke, cenderung murah, tapi banyak bisa dimainin. Berarti masih luas lah ya NFT ini. Jauh NFT itu. Masih jauh. Dan ini untuk kedepannya itu kira-kira menjanjikan, maksudnya beberapa tahun lagi itu bakalan tetap ada, atau bakalan nanti cuman kayak gara-gara booming aja terus habis trennya hilang ya udah gitu. Kalau menurutmu gimana kedepannya nanti? Kalau beberapa tahun lagi gitu. Menurut gua NFT itu ya NFT itu nggak bisa dipatokin kayak lu buat investasi segala macem. Ada beberapa emang project-project yang bisa kayak aku mau invest di sini aja. Kayak tadi gue bilang, lu cuma nge-hold doang, lu bisa dapat gini per bulan, segini per bulan. Ada beberapa yang kayak gitu, cuman lu nggak bisa sih berpatok terus ke NFT. Soalnya
kedepannya metaverse walaupun pakai NFT, cuman nggak semua NFT tuh yang apa yang kayak lu bayangin deh, kayak gampang ini mah gue tinggal ini gue jual segini, gue ini gue jual segini. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kayak orang nih, gue lihat orang ya, kayak banyak nih yang kayak aku mau bikin NFT ya, mau gue jual. Project gede belum tentu laku bro. Gimana lu siapa gitu? Iya bener. Bukannya gimana ya? Iya. Tapi kasarnya gitu deh. Iya bener. Tapi kalau semisal emang aku pengen beli NFT tapi buat koleksi aja gitu, bisa? Gua kebetulan kayak gitu. Oh cuman buat koleksi aja ya? Gua gara-gara pertama nih ya, gua masuk ke dunia NFT ini iseng sebenarnya. Iseng. Karena pertama nih, gua kan orang boros ya. Gua orangnya boros. Terus waktu itu gue lagi megang duit yang lumayan banyak lah. Terus kayak gua nganggur lah ini uangnya nih. Nganggur nih, duit dingin banget. Buat apa nih? Gue tuh pokoknya kalau megang duit banyak kayak gitu harus beli barang. Gue orang gitu karena gue udah gak tahu mau beli apa waktu itu. ngelihat temen gue nih nge-share NFT mulu, gue tanya dong, bro, NFT ada yang murah nggak sih? Penasaran ya? Gue pengen tahu dong. Kayak gini, kalau di prinsip gue tuh gini, lo ngelihat foto profil gue NFT, lo nggak tahu ini gambar kartun, gambar pixel, tapi lo nggak tahu kan harganya 9 juta. Anjing. Iya. Berarti buat koleksi aja ya? Iya kalau gue. Kolektor ya. NFT. Fucking kolektor. Senengan sih. Yes ya. Kalau buat kan bisnis bebas kan. Kalau buat bisnis, buat apa keuntungan primary sih kata gue enggak sih. Lebih ke ini tuh sebenarnya hobi. NFT itu bisa buat pasif nggak sih? NFT bisa buat pasif income nggak? Bisa sih sebenarnya kalau lu nemuin project-project yang bagus kayak gitu. Bisa ya? Lu cuman kayak minting 0,6 sol. Sekarang floor price itu harga paling murah ya. Floor price nya tuh tadi gua cek 240 sol. Oh. Sekitar berapa nih kalau gua kali ya? Berapa? 20 kali 3 juta. 720 juta. 120 juta aja. Lu cuma megang gambar dari 0,6. Cuman gambar kartun nih. 2 juta dah. Lu cuma megang 2 juta nih iseng. Aku nggak tahu mau beli apa. Gue beli NFT ini ya. Gue minting di sini dapat deh. Harganya? Gue keluar kota megang komputer. Balik-balik lu nemu 720 juta di komputer lu. Fuck cuy. Ngawur ya berarti itu. Parah ya ngawur cuy. Tapi balik lagi kalau kata gue, setiap project lu harus do your own research. Ini pesan dari pemain NFT sebulan bro. Sebulan. belum si pemain NFT yang kalau dia udah 2 tahun main NFT kan, nanti kita undang lagi. Kalau dia udah main 2 tahun, nanti dia kasih tunggunya 2 tahun lagi ya. Nanti kalau ada yang salah di video yang ini dikoreksi 2 tahun lagi. Jadi jangan komen dulu. jangan komen so tahu nih baru main 1 bulan. Tunggu 2 tahun lagi. Tunggu 2 tahun lagi. Anjing cuy. Parah. Berarti apa? Ada nggak sih NFT yang murah banget gitu? Ada. Ratusan ribu aja gitu bisa dapat NFT? Ada. Berapa? Pernah ketemu berapa sih paling murah? Gue pernah beli NFT yang harganya 30.000. Cuk, masa cuk? 30.000. 30.000. Dan itu bisa naik nggak? Nggak bisa naik. Nggak bisa. Itu cuma buat koleksi aja. Iya kayak anjing keren juga nih gambar aku beli dah. Gitu doang. Kayak 30.000. Berarti karena keren ya, bukan karena kasihan ya. 30.000. Bukan karena kasihan kan? Lu ngapain NFT kasihan anjing? Iya. Berarti untuk industri kreatif ini lumayan lah cok ya. Iya. Berarti NFT ini. Kayak lu bikin project gitu enak sih kata gue. Apalagi nge-scam ya. Enggak, jangan. Iya. Jadi berarti mending kayak main NFT lah daripada ngurusin HKI yang lama gitu ya. Kalau ini menurutku pribadi lah, kalau misal aku jadi seorang seniman bikin karya gitu cok. Itu kalau aku pengen karyaku ini nggak dicuri orang, aku bikin HKI, buatin hak kekayaan intelektual buat karyaku ini. Dan kalau mau bikin HKI kan
Gak tau ya, aku belum pernah bikin, cuman pernah denger aja, cuman pernah Ribet denger itu ribet, terus harus bayar kalau nggak salah. Mending lu ke blockchain, lu tinggal ngelis. Udah beres. beres ya. Iya. Berarti lebih Tapi belum tentu laku. ya belum tentu laku. Seenggaknya Cuma lu punya sertifikat. punya sertifikat untuk hak Kayak ini punya gua. karyamu sendiri ya. Oke, berarti nanti kayaknya HKI ini bakalan sepi Cuk, kantornya Cuk. Yang Iya. bukan ngurusin karya ini Cuk. Paling ntar adalah online. Online HKI blockchain Iya. Solana ya. Solana. Tolong bikin deh. Ada Cuk, aku pernah dengar teori konspirasi tentang ini, balik lagi ke Bitcoin. Jadi kan Bitcoin itu kan belum tahu nih siapa pembuatnya, ya kan? Tiba-tiba muncul, ya kan? Itu ngetren. Tiba-tiba ngetren muncul, tiba-tiba naik. Awalnya bukan siapa-siapa. Penciptanya itu kan si Satoshi itu. Satoshi siapa sih? Lupa aku Cuk. Satoshi ini tuh siapa? Person, dia orang, satu orang, dua orang, atau dia komunitas, atau big community yang sengaja nyiptain ini, kan nggak tahu tuh. Ini teori konspirasinya itu aku denger ya. Sekarang harga Bitcoin kan naik turun kan, nggak jelas tuh Cuk. Masih belum ada kejelasan, dan dia bisa naik kapan aja, bisa turun kapan aja. Nah, teori yang aku dengar itu ketika si Satoshi ini muncul, ya kan, yang out of nowhere, tiba-tiba dia menampakkan diri, ini komunitas atau siapa, harga Bitcoin bisa jadi nol, become zero. Kalau dari gua gak ada yang tahu ya pertama Satoshi itu siapa, apa, atau mungkin nggak ada yang tahu. Cuman kalau itu gimana ya, balik lagi gue nggak begitu tahu banget sih, soalnya gimana ya, gue aja nggak bisa baca pola gitu. Tapi kalau misalnya yang bener-bener nol, itu kata gue mungkin sih, mungkin kan, pasti mungkin lah. kayak gini deh, jangankan Satoshi, Elon Musk yang punya berapa Bitcoin, kalau dia jual semua Bitcoinnya, Bitcoin lu mau jadi apa? Ya benar. Itu kalau gue tahu ya, perspektif gue. Berarti belum tahu kapan, dan Bitcoin yang kamu pegang ini bisa-bisa jadi nol. Tapi nggak nol lah. Enggak nol. Berapa? Jadi Salah Marlboro. Bisa jadi seharga Surya Cuk. Iya, bisa. Kan bisa dong. Iya. Berarti parah sih ya Bitcoin ini ya. Iya, belum tahu pasti ya. Ini cuman sekedar teori. Teori bro, santai. Don't take it serious lah Cuk. Cuman sekedar teori. Ada lagi Cuk. Ini teori ada bau-bau religinya. Apa? Cuk, langsung ada suara apa itu? Ada udah enak Cuk, sepi Cuk. Iya. Ini panas ya. Wis dingin ya. Gimana? Ada teori Cuk. Ini kayak ada bau-bau religinya juga. Aku kapan hari itu sempat dengar kan, kalau semisalnya akhir zaman itu nanti orang-orang bakalan kaya. Lu Islam? Hah? Islam kan? KTP. Islam. KTP. Berarti Ini di religi. ya, server kita lah. Server ya. Nah itu kan ada Cuk, teori kayak gitu. Kalau semua orang kaya nanti berarti ya akhir zaman. Karena kan kalau dibilang kalau semua kaya siapa yang jualan? Kalau kita jual jasa, siapa yang pakai jasa kita? Dan kita pun nggak mungkin buka jasa kan. Jadi karena kita udah kaya Cuk, ngapain Cuk gitu kan. Nah itu bisa jadi, aku teoriku ini dimulai dari era NFT ini Cuk. Pintunya ya. Pintunya nganggur dapat duit, moro-moro kaya, tiba-tiba kaya gitu kan. Kata ya ini cuman sekedar teori aja. Menurutmu gimana Cuk? Menyikapi teori ini Cuk? Kalau ya itu mungkin bisa aja, itu kan teori ya namanya. Teori anything possible lah. Cuman anjing panas banget. Ingetan gue. Ini mungkin karena kita bahas religi tadi Cuk. Ada bau bumbu-bumbu religi. Nggak gini loh. Kalau akhir zaman
ini kenapa bahas akhir zaman ya? Bentar. Pokoknya NFT ini bisa jadi salah satu gerbang kayak gitu. Bisa jadi, Bisa jadi. karena nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Iya sih, nggak ada yang tahu. Cuman kan ada tanda-tandanya gitu kan. Iya, Memungkinkan kan. Cuman nggak ada yang tahu lah. Intinya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kalau dari gua. Iklan. Oke guys, sorry tadi ada iklan. Ada Kebetulan kita syuting jam 7. jam 7 ya tadi azan Isya. Oke, balik lagi. Kita tadi kan udah bahas NFT. Sorry guys, tadi kita ada iklan ya. Emang record ya? Record juga. Oke, kita tadi udah bahas NFT dan sekaligus panas banget. panas sekaligus teori-teori konspirasi tentang NFT dan kita bahas teori tentang Bitcoin juga tadi. Sekarang kita mau bahas tentang metaverse. Apa tuh metaverse? Metaverse. Gue yang nanya sih. Apa itu metaverse? Apa yang lu tahu lah? Yang gue tahu ya, cok. apa yang lu tahu? Yang gue tahu metaverse tuh. Sorry, kita lagi ada di luar ya. Karena ini konten pertama di luar, kita belum nyuruh people to shut the fuck up. Nyentot. Jadi gimana? Lanjut. Gimana? Apa yang kamu tahu tentang metaverse ini? Metaverse tuh dunia New universe ya. Dunia yang apa ya, bisa dibilang dunia maya yang maya. bisa lu tinggalin. Lu tahu film Ready Player One? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Cuman untuk menyentuh ke Ready Player One menurut gue itu mungkin masih butuh beberapa waktu waktu yang cukup lama. Cukup lama ya. Sama sosial media beda kan ya? Oh beda ya? Gini deh, gue bisa ini, lo sekarang kuliah nih, lo zoom rapat sama kantor lo zoom cuman kayak di layar, lo punya ruangan sendiri satu-satu, ngelihat satu-satu kan, ruangan ini temen lo itu siapa itu kan tuh enggak cuk, legean aku cuk, kentut lewat mulut. Itu kan yang lo lakuin sekarang tuh kayak gitu ya, zoom ya. Kalau metaverse tuh lu kayak gitu tapi lu gunain VR, jadi lu punya ruangan sendiri bareng orang-orang yang ibaratnya yang join zoom lu ya, kayak lu rapat, lu ada di rumah lu, temen lu ada di rumahnya, temennya lagi ada di rumahnya, tapi lu dalam satu ruangan di metaverse itu. Oh, bisa jadi kayak kita lagi walaupun terbatas jarak, kita bisa ada di ruangan yang sama. Iya. Itu metaverse. Hampir kayak ini enggak sih? Kayak pernah denger Roblox. Iya, lu kayak main game, lu di Roblox, main Minecraft, tapi lu yang jadi karakternya. Lu pakai VR sebagai orang itu. Berarti kita bisa jadi siapa aja tuh di metaverse. Iya. Dan itu kenapa NFT itu sangat dekat dalam metaverse? Kenapa NFT itu sangat dekat sama metaverse? Karena ya, lanjut. Lu kalau pengen punya avatar di metaverse, lu bisa nyari lewat NFT, bro. Oh, NFT itu kan gambar ya. Gambar. Ada beberapa yang gue lihat kemarin tuh NFT projectnya Clone RT itu nama projectnya Clone X. Dia minting karakter 3D metaverse ready gitu. Oh, jadi udah ada. Ini nih gambar ya. Nanti ditampilin lah. Iya. Kalau nyarinya di web Spotify, YouTube ya.
Anjing keren Cuk. Dan ini metaverse ready mereka. Jadi lo Sondong di IG. ya tunggu share ya. Iya. Nanti kalau lo Iya. sorry Itu. susah nih nongkrong warkop bro. Berarti udah ready buat metaverse. Ya? Iya, jadi lu sekali binting, lu dapat file-file untuk 3D gambarannya, karakter lu kayak gimana. Nanti 3D lu dapat filenya Wow. dan bisa lu pakai di metaverse. Wow. Cuk, berarti aku ini kalau aku lihat dari sisi negatifnya itu bisa gini ya berarti ya. Semisal aku cowok, Cuk. Nah, udah punya gambaran di sini kan ya. Terus aku terus aku kan apa? Beli karakter di NFT yang 3D ready buat metaverse. Jadi cewek. Bisa dong? Bisa banget. Lu gak jauh lah pasti dari kata-kata hode. Iya bisa ya berarti. Kayak gitu. Berarti di Lu metaverse pun bisa jadi mau hode. jadi robot, mau jadi manusia setengah ular. Kalau lu ada NFT-nya lu bisa jadi Hancur. Berarti untuk orang-orang yang misal dulu lah katakan di kurang pede main di metaverse. You can be anyone, somebody, bisa jadi ya. Bisa bro. Berarti buat orang yang baperan waktu main Ayo Dan dulu terus dia main metaverse Nah langsung aja ketemu. langsung Anco, berarti bisa ya jadi Bisa. OD, Cuk. Parah, Cuk. Tapi dari sisi positifnya metaverse pun bisa bisa mempermudah segala mempermudah hal. ya. Kayak lu ya apalagi sekarang COVID ya, Heeh. pandemi. Nah. Kemana-mana susah. Aku ada teori. Apa? Itu. Aku ada teori kalau nih apa kan tahu kan yang bener-bener kayak apa namanya Ada Rossi ada lewat. Lewat apa tuh? Jadi ada apa kan yang kayak berapi-api menggebu-gebu buat merealisasikan metaverse ini tuh kan si Facebook ya. Iya. Dia kan ganti Facebook ini jadi Meta. Bener kan ya? Ini teori ini tuh teoriku, bisa jadi pandemi itu gerbangnya metaverse. Ngerti gua. Kayak COVID ini emang di setting. emang COVID di setting. Iya ngerti gua. Orang-orang masuk ke metaverse. Iya. Dengan contohnya yang paling dekat dari kita. Kita disuruh kelas online. Iya. Iya kan? Bener banget gak sih? Jadikan apa ya? Dibiasakan. Orang jadi dibiasakan dengan online. Akhirnya masuk ke metaverse. Ini teoriku sendiri sih. Pelan-pelan digiring ke metaverse. Bener gak sih? Bener. Ya. Kebetulan kita lagi di sirkuit MotoGP. Tuh, ngebel gitu. Iya kan, bener banget kan? Iya. Bisa jadi kan tuh digiring ke metaverse. Dan menurutmu untuk sekarang di 3 tahun yang akan datang, metaverse apakah akan terrealisasi? Maksudnya kayak bener-bener orang udah bener-bener melek ke metaverse atau gimana? Kalau metaverse dalam jangka waktu 3 tahun lah. 3 sampai 5 tahun. Menurut gue itu sangat bisa banget. Karena orang udah kecanduan sosial media kan. Itu salah satunya. Tapi menurut gue gini loh. Kayak Facebook bro, siapa yang nggak tahu Facebook? Ganti nama jadi Meta. Facebook punya berapa data sih yang punya orang? Dan Facebook pun punya trust issue tentang data. Iya, maksud gue segede Facebook, siapa yang nggak tahu Facebook? Iya. Jangan sangat gampang menurut gue buat Facebook untuk menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam metaverse. Iya benar. Gini deh, gue dulu pas awal-awal gue tahu Oculus Rift tuh. Oculus keren gue Cok. Keren banget ya sih Cok. Itu apa namanya? VR kan? Ah. Itu pertama keluar itu mahal banget. Mahal banget.
di atas 10 nggak sih? Gue mau beli, aduh nggak sanggup bro, nggak main NFT. Ah. Itu NFT itu NFT. nggak itu Yeah, apa yeah. VR. Itu first generation yang gue tahu itu tuh berat. Gue pernah nyoba adalah di tempat-tempat itu tuh berat banget dan kabelnya pun berat dan ribet menurut gue. Dan sekarang udah praktis banget. Gak beberapa itu udah berapa tahun sih? Sekarang ada namanya Oculus Quest yang 2. Ada juga Google Cardboard itu cuy. Google Cardboard itu masuknya first gen VR. First gen VR. Itu udah itu ampas sih. Ampas ya. Gue udah pernah beli. Masukin HP. Iya. Nonton. Iya. Gue nyoba dulu. Gue nyoba itu. Gue nyari kan di itu. Dan ternyata ada loh cuy. Ada yang gambarnya 2. Dan itu gambarnya 2. Gambarnya 2 bisa nol bisa gitu. Gue nyoba tuh. Cuman sensasinya beda. Iya, tapi kalau tetap pakai tangan di kamar kan nyokap lu masuk, aduh nggak tahu deh. Dan kerennya itu maksudnya kayak enaknya itu kalau kamu punya fucking vibrator Iya. for your fucking lu bisa ngerasa ya lu ya, kalau bisa imajinasinya tinggi pakai VR aja terus langsung tancepin aja tuh kan. Wibu si Megachan. Nah iya itu balik lagi VR. Nah ya balik lagi lah. Sekarang udah ada VR namanya Oculus Quest 2 ya. Itu menurut gua salah satu loncatan yang cepet banget ya. Cepet. Sekarang kalau gue lihat kemarin review-reviewnya dan gue mau beli tuh. Udah mau beli? Iya, itu tuh ringan. Udah beli belum? Belum. Hampir. NFT-nya belum memadai. Belum laku NFT-nya. Itu tuh ringan. Nggak pakai kabel. Dan lu nggak perlu connect ke komputer. Itu tuh punya memorinya sendiri. Dan harganya pun nggak semahal yang pertama, bro. Maksudnya untuk first gen ke second gen itu menurut gua salah satu yang cepet ya. Pertama first gen harusnya kalau ke second gen itu lebih mahal dong karena butuh tapi kenyataannya cost yang lebih bagus untuk ini ngejadiin yang lebih bagus dan segala macam. Lebih murah sekarang, atau lebih mahal? Lebih bagus dan lebih murah. Anjing. Dan berarti, lebih simple. Berarti emang digiring ya? Emang digiring kayak. Digiring ya. Terus kemarin gue lihat kayak Meta udah nyiptain sarung tangan. Sarung tangan yang buat metaverse. Di sini itu ada vibratornya. Jadi lu nggak serius. Vibrator tuh nggak harus gitu ya. Vibrator tuh getaran kan. Iya vibrate lah. Lu kalau salaman sama orang di Meta, di sini lu tuh kerasa kayak ada getar gitu ya. Itu menurut gua udah next level. Cuman PR-nya buat Meta itu kayak orang-orang yang belum melek sama teknologi gitu ya. Apalagi third world country ya. Terlalu ortodoks gitu ya. Ada kan nih orang yang aku nggak mau punya Instagram lagi, aku ingin memblok diriku dari sosial media. Aku cuma memakai WhatsApp. Aku anti dengan yang namanya sosial media. Padahal WhatsApp sosial media. Ya, ada kali ya. Ada, Cok. Kenal. Ada kenal juga orang kayak gitu. Ada, Cok. Kebetulan gua belum kenal. Iya. Dan dia pun bukan generasi boomer. Masih generasi milenial kalau bisa dibilang. Tapi ya, udah itu kan pilihannya dia. Tapi kalau untuk generasi sih kayaknya sih menurut gua sih untuk zaman yang sekarang sih kata gue itu sangat disayangkan lah ya. Sangat disayangkan padahal karena sosial media pun bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Gak semua sosial media itu membawa pengaruh buruk ya. Kembali lagi ada baik ada buruknya kan. Iya, semua hal pasti ada baik ada buruk. Pasti ada baik buruknya. Cuman kan kalau terlalu menutup diri ke teknologi malah nyusahin diri sendiri kan. Dan gini loh. Lu tahu semua hal ada baik dan buruknya, kenapa lu nggak ngambil baiknya aja? Lu ngapain takut salah sih? Mungkin kalau lu itu salah tuh lu bisa buat pelajaran. Mungkin dia lagi menyimpan all the negativity energy di dalam dirinya. Memang personal kayaknya. Mungkin dia nggak dapet pasangan gay. Susah. Enggak dia nggak gay kok. Yang kenalanku ini santai-santai. Jadi ya gitu, Cuk. Orang-orang yang belum melek. Mungkin untuk generasi alpha gitu kan masih menjanjikan buat masuk ke metaverse lah ya. Iya. Jadi bukan menjanjikan gimana ya kayak
mereka lebih melek teknologi dibanding kita gitu. Iya. Kayak aku lahir maksudnya belum pegangan HP, mereka lahir udah diliatin baby ding 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 gitu loh, Cuk. Sing yang buat manggil anak kecil, suara buat manggil anak kecil, gak tahu Cuk. Ada Cuk di TikTok. Itu jadi ringtone yang buat kayak bukan ringtone sih, kayak apa opening kartun apa di YouTube. Ah. Jadi kalau di setel itu kalau anaknya itu dari kecil udah diliatin itu. Setiap orang yang nyetel itu, anak kecil itu pasti datang gitu. Ding ding ding. Oh, iya. Iya, coba buat manggil anak kecil yang udah lihat. 100% kan? Iya, 100% datang. Soalnya kayak dikira orang tuanya lagi nyetel kartun itu. Jadi kayak merasa dia, oh aku pengen lihat gitu, kayak gitu, Jo. Kayak kucing gue ya. Iya. Jadi lebih ke generasi yang dari lahir emang udah pegang gadget itu memungkinkan Udah nggak banget asing ya. lah ya. Iya, bukan hal asing. Dan itu udah membudaya kalau misal anak kecil rewel kasih gadget. Iya. Iya gak sih? Ya itu kan menurut gue sih salah ya. Ya bisa Ya, salah, kan bisa salah bisa benar. bisa bener juga. Kadang kan ada orang tua Itu yang perspektif sih. anjing rewel banget sih, Cuk. Iya, udah lah ini biar lu gak bacot gua kasih. Iya, Skip lah no kecot. Iya, makanya. Tapi ya itu balik lagi, ada baik dan buruknya. Cuman untuk metaverse, kalau yang dari Meta itu harus memerlukan budget lah, istilahnya orang buat masuk ke dalam dunia Meta. Pasti dong, karena di membutuhkan itu. dunia metaverse itu di metaverse itu lu kalau pengen punya apa-apa itu kan harus ada sertifikatnya kasarnya. Lu harus ada blockchainnya. Nah, dan di metaverse bisa beli tanah, Cuk. Iya, lu bisa gini deh. Itu menurut gua metaverse itu bisa ngubah sistem. Ini udah ya pokoknya bisa ngubah sistem deh. Jadi kayak bener-bener tanah yang nggak ada tanahnya. Iya. Itu dijual, Cuk. Jadi kayak perpetual. Ini buruknya ya. Iya. Ini buruknya kalau dari perspektif gua. Lu ibarat lu jual tanah. Lu yang punya lahan tanahnya nih. Lu yang punya lahan tanah, lu jual tanah tapi nggak ada tanahnya. Dan itu bebas lu mau jual. Iya, bisa disewain juga kan. Nggak ada batasan lu mau jual berapa. Itu infinity. Bisa itu menurut gua bisa disewain ubah juga, sistem banget. Dan kan kalau misal ada yang pengen buka lapak di situ disewain, Iya. harganya sewa tanah itu bisa dinaik turunin Kayak terserah landlordnya. Lu naruh iklan di internet tuh udah kayak gitu kan. Iya. Lu naruh iklan Nyawain cuman lahan lah ya. Itu Iya. lahan spot. Dan di metaverse ini udah ada tanahnya. Cuman balik harus ada ini apa sih, Cuk? Lupa aku, Cuk. Apa sih, Cuk? Harus ada. Enggak, bukan blockchain. Kalau dek karakter itu kan enggak us full cash gitu loh, Cuk. Dek karakter harus punya gadgetnya lah, Cuk. Gadget, Cuk. Kayak punya Oculus harus punya itu kan. Iya, lu harus punya basicnya. Nah, cuman ada yang enggak ada yang nggak perlu pakai itu, namanya Microsoft Mesh. Punyanya Microsoft pun juga bikin metaverse-nya dia sendiri. Jadi gimana? Jadi nggak perlu pakai Oculus, nggak perlu. Jadi kalau di Microsoft Mesh ini dengar-dengar dari YouTube sebelah itu ada, dia itu memadukan antara metaverse dan real world. Itu baru juga. Jadi banyak perusahaan yang berlomba-lomba ingin membuat metaverse-nya sendiri. Iya benar. Nvidia pun juga. Oh iya. Nvidia. Terus yang developernya Fortnite, Riot. Itu juga pengen. Epic. Ya Epic apa namanya? Epic Game. Epic Game itu buah dari Tencent. Dia juga pengen buat metaverse juga, Cuk. Terus game mungkin ya. Jadi iya, perusahaan-perusahaan pada berlomba-lomba ingin menguasai siapa yang lebih dulu masuk kan, intinya kan. Jadi nanti mereka bisa menguasai itu. Iya. Bida alpha. Satu perusahaan punya satu planet sendiri. Ya itu bro, itu bisa merubah sistem buruknya menurut lu. Menurut lu baiknya gimana? Gue nanya deh. Kalau baiknya ya menurutku
dari sisi segi jual beli kan itu bisa jadi pasar bebas. Oh iya benar. Bener kan? Jadi orang nggak perlu apa ya, bingung lagi kalau jualan kan. Kadang kalau di real world kan ribet kan. Siapa nih mau beli? Mm-mm. Karena lu terbatas dalam lingkungan lu doang kan. Kalau di situ kan bebas. Kayak Orang Rusia pun bisa beli produknya orang iya. Indonesia. Lu kalau main Steam dah gampangnya, lu jual item lu di market itu kan bisa dibeli sama semua orang kan. Bener Udah kayak laku gitu. aja. Itu kan bagusnya gitu ya. Bagusnya untuk gitu. ekonomi. Cuman nanti kalau semisal ada lapak yang udah nyewa di landlordnya itu, harganya kan bisa naik turun nanti. Iya, balik lagi. Tergantung sewa. Anjing. Sama aja gak sih? Iya. Tapi nanti kelihatannya bakalan ini kayak misal ya, di bumi penuh, iya kan? Nah, iya. Orang bikin metaverse, orang lari ke metaverse penuh. Nanti apakah ada metaverse? Kalau menurut gua metaverse nggak mungkin penuh. Iya, ya. Lu mau Cuman tanahnya kan pasti penuh, Cuk. enggak dong? Masa enggak, Cuk? Lu mau jual tanah, maksudnya lu ada tanah nih, Heeh. lu mau jual Bikin kapan aja sebanyak- bisa ya? Bisa. Oh iya sih, Itu bener kan sih. memang nggak ada bentuk fisiknya kan? Oke, di metaverse kan kamu masuk ke dunia situ. Nah, kan metaverse bukan sosial media. Tapi kalau di metaverse orang pengen sosial mediaan, apakah di metaverse ada sosial media? Bisa. Bisa kan? Gue pernah kayak lu main GTA deh. Ah, Kan lu punya HP ya, Ah, kayak lu bisa cecetan di beli-beli, iya. situ, beli-beli di situ. Itu kayak lu buka HP lagi di sana deh. Berarti Cuman bedanya lu kayak Iron Man, bro. Gini-gini kan. Teknologi. bagi orang yang suka bersosialisasi di luar, itu agak kurang suka lah kayaknya. Bentar. Metaverse juga kemungkinan kedua itu bisa kayak hologram Iron Man. Karena udah ada sekarang HP yang bisa munculin Iya, iya, ada. hologram. Bener-bener. Yang kayak lu gini-gini segala macam. Itu bisa memungkinkan kayak gitu. Ya, itu kayak Microsoft Mesh. Oh, itu Microsoft Mesh. Hampir kayak gitu nanti. Oh. Dia memadukan real world sama metaverse. Aduh, Nah. apa itu? Setahu dulu gue namanya tuh project apa gitu. Nah, bukan yang iPhone 5 yang bisa keyboardnya keluar. Enggak. Pernah lihat gak sih, Cuk? iPhone 5 keluar Tahu, apa tahu. itu hologramnya nanti ngetiknya di meja. Sampah. Fucking hoax. Tapi untuk Wibu ini sangatlah tersupport dengan metaverse. Kebetulan saya bukan wibu. Bukan juga, Cuk. Aku cuman penikmat anime, Oh, iya. bukan Wibu. Bener. Kan memang kayak terfasilitasi banget ya sih. Mereka kan Ya kayak udah lu nonton dari kecil apalah isekai lah. isekai, Cuk. Bisa Memungkinkan isekai itu ini kan artinya tuh dunia baru. dunia baru. Ya ini isekai itu ini. Isekai ya ini bagi Wibu kalau yang masih kurang bisa mencerna kata-kata metaverse itu gimana, universe itu lebih tepatnya isekai. Bisa jadi itu apa, Sword Art Online, Cuk. Ya, Jadi Kiritot. bahas NFT kali ya. Ya gitu, Cuk. Metaverse itu luas banget. Iya, bro. Luas banget, Cuk. Banyak Dan kemungkinan. banyak yang ingin mempunyai metaverse-nya sendiri. Cuman sebenarnya enak nggak sih, Cuk, di metaverse itu nanti? Ada enak, kan? Enaknya apa gitu lah, enaknya Kalau apa? menurut gue ya, Selain dari segi bisnis. lu kayak kemarin gue lihat videonya Meta untuk yang kenalin metaverse. Si Mark Hoppus, Zuckerberg Mark Iceberg, Iya, Mark Ice Blast. Mark Zuckerberg tuh udah ngasih lihat kayak lu nongkrong deh sama teman-teman lu. Ah, Itu lu kayak gue sini berdua nih contohnya. Temen gue ada yang lagi di mana, ada yang lagi di Paris. Paris. Ah. Dia pengen nanti di sini. Caranya kayak lu ada alat nih. Ada alat yang munculin hologram media.
dan dia cuma Cuk. tinggal diem kayak udah direkam kayak. Iya. Cuman itu lu harus ngerasa pakai kayak Oculus ya. Tidak harus. Oh, enggak harus. Hologram. Hologram. Lu kayak cuma Alatnya pakai naruh- apa, Cuk? kan udah ada ya yang di HP itu yang hologram. Oh, Mungkin kedepannya bakal ada yang lebih. Ya, lu cuma naruh buletan kecil deh, lu munculin hologram teman lu. Iron Man, Cuk. Iya kayak gitu. Jarvis. Yang lu cuman lu giniin. Iya. Iya kayak gitu. Cuk. Jual beli Kayak kita prostitusi. tuh butuh sumber nih, butuh sumber pembicara ya. Cuman orangnya lagi di luar kota atau lagi mana. Kita pakai alat itu muncul di hologramnya. Bisa aja itu ke depannya kayak gitu. Bisa Banget. keren banget berarti, Cuk. Parah. Apalagi yang kamu tahu tentang metaverse? Buat sekarang sih olahraga, main game tuh bisa di metaverse. Oh, di combine. Di combine, segala ya. hal yang lu lakuin di ini semua aspek itu bisa. Jangan-jangan nanti ada kayak apa itu? Olimpiade. Ada kayak olimpiade ini. Apa namanya? Apa sih, Cuk? Aku harus ngandani Opo? kalau teknologi baru itu lagi dibuat, jadi kau iso milih-milih channel TV, HP, laptop pakai tangan. Ah, Kok Tony Stark itu? Iya tadi. iya wis mari. Semari. Ganggu. Cak, aku sampai bingung. Oke, 1 2 action. Gak usah dikat gak sih? Jadi ada kayak nanti bakalan ada olimpiade di Gini metaverse. Gampangnya lu main table tennis kayak di Wii, Iya. kayak di Wii tuh. Lu cuma main Dijadiin olimpiade bisa kan? Lu cuma pakai VR. Ah. Lu cuma pakai VR. Udah ada emang olimpiadenya? Enggak dong. Belum ada Paling kan? cuma game-game doang. Heeh. Lu pakai VR, pakai sticknya. Ini udah di set nih mejanya Iya, lu tinggal main gini. Main-main musuhnya aja. orang lain. kan udah ada sensornya itu kan, Iya. titik itu. Itu Kalau udah di digelapin pakai game infrared. ya. Buat olahraga juga bisa menurut Nah, gua. jadi- Boxing. Boxing tuh bisa banget. Karena Tinggal lu tinggal gini-gini iya, tok lu aja, tinggal gitu-gitu. Jadi nanti kemungkinan atlet-atlet bakalan gembrot. Karena mereka nggak olahraga, Cuk. Enggak dong. Enggak semua. Semua Kan balik lagi ke orang. balik lagi ke orangnya. Tapi kan bisa olimpiadenya itu secara online. Jadi kemungkinan olimpiade di real world nanti bakalan fakta bisa kan? Iya, bisa. Nah. Kemungkinan bisa. Dari Tapi kan nggak semua olimpiade yang bisa dijadiin. iya, kayak masa gitu. berenang di metaverse, Cuk. Berenang di situ sama jangkrik yang keluar dari. Iya, lanjut. Oke, jadi kayak bisa merusak balance-nya real world dan metaverse. Iya, benar banget. Bisa Bisa banget, dibagi banget. kan? Heeh. Bisa. Dan kalau ada orang yang terlalu di metaverse, nah, ini katakanlah, ini aku dapat Iya. dari kayak teoriku sendiri. Ketika orang terlalu fokus di metaverse ya, dia kan cari uang di metaverse. Otomatis mata uangnya itu kan dia kayak kripto dong, ya kan? Mata uang metaverse lah, katakanlah mata uang apapun. Nah, jadi dia nggak punya mata uang yang asli. Bisa asli. Kalau semisal kalau dia habis dapat terus di WD kan jadi duit asli buat beli makan. Cuman kalau dia terlalu banyak nabung di metaverse, dia itu nggak nabung di real world, ya kan? Ketika metaverse itu katakanlah anjlok, kukut lah, udah gulung tikar, dia udah jadi fucking Cuk, nol, big zero, Cuk. Dia nggak punya apa-apa lagi, Cuk. Dia udah all in, dia keluar dari kerjaannya, dia udah nggak ngapa-ngapain di real world. Ada kok orang yang kayak gua kemarin baca yang emang dia keluar kuliah, dia keluar kerjaan dia ngejual banyak aset dia untuk demi main game, guys. demi main Demi game main game ya, aku yang pernah baca NFT, yang lu NFT itu. kayak cuman ngegerakin dapat Dapat telurnya itu Iya, nanti iya, dari iya. telurnya dijual itu kan. Iya, aku tahu, Cuk. Gue lihat itu. Nah, itu kan kalau misal kayak gitu, Cuk. Katakanlah metaverse gulung tikar, udah nggak ada metaverse. Gagal lah. Dia- ininya apa? Iya, udah gak balance di dunia nyata, dia udah pertaruhan itu Atau semua. launchingnya gagal kayak Iya, nol gitu.
balik lagi ke personal orangnya ya, lu pinter enggaknya Ah, nge-balance intinya harus balance lah ya. iya, lu kayak lu mau makan gak mungkin dong di metaverse. Iya, iya. Lapar masuk ya makan kabel. Iya. Ya kan? Makanya kan Jadi udah balance lah, tetap harus pinter-pinter lah. kerja, Cuk. Jangan nggak kerja. Metaverse Iya, iya. bisa buat second job lah, second job atau mau dijadiin passive atau lu income. iya atau enggak lu bisa jadiin metaverse tuh untuk kayak lu main game deh untuk hiburan doang. Entertainment lu buat untuk entertainment. kalau misalnya apa kayak capek. Iya, iya. Katakanlah kayak seorang desainer itu mereka desain itu kan nggak usah maksudnya jangan terlalu fokus desain cuma di NFT aja. Kalau ada job design dari kayak real world di dunia yang asli, itu ada job design ya ambil aja. Ambil aja. Jadi jangan dilepas, jangan Gua nggak mau. aku nggak mau. Ambil ini gua kan udah punya NFT. Only specialist NFT Enggak. in metaverse. Fuck this world. Iya. Ya udah bro, di robot. Ya harus balance lah ya, intinya. Ada apa lagi kamu yang mungkin mau disampaikan tentang NFT? Kalau metaverse ya. Iya, metaverse, sorry Jo. Kalau buat dari gue ya mungkin buat sekarang ya karena emang masih ya berapa persen sih 5 kali. Iya. Ya, Masih mungkin belum 5 lah ya, kayak 2% lah, Cuk. metaverse belum ada baru Belum konsep ada, lah. baru konsep. Baru menggebu-gebu si Facebook. Mungkin ya dari gue gitu aja sih. Gitu aja. Panas ya. Panas Cuk. Mungkin itu aja pembahasan kali ini untuk mungkin nggak ada yang sampai lagi kan? Nggak ada. Mau promosi apa gitu? Nggak mau. Penting NFT laku deh. Pokoknya tetap sholat 5 waktu. Jangan lupa beribadah. Buat yang Islam Heeh. sholat 5 waktu. Tetap beribadah ya. Jangan Anda tidak balance sholat berjamaah di metaverse. Nah, nggak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa ya? Bisa. Atau jangan beribadah di metaverse gitu lah, Cok. Nggak bisa. Nyembahnya Mark Hoppus, Mark Zuckerberg. Ya. Jangan ya. Nanti ada metaisme, agama baru. Iya, Bisa jadi kan ya. Bisa. Nyembahnya Mark Hoppus, Mark Zuckerberg. Iya kan? bener lagu kan. Maksudnya 5 kopus. Iya kan? Intinya dari pembahasan metaverse ini balance lah dalam kehidupan, jangan terlalu fokus di satu aja. Jangan ninggalin kerjaan demi kerja di metaverse, tapi ninggalin di sini yang di dunia asli, nanti metaverse tutup gak punya uang kamu, Cuk. Iya kan? Balance lah ya. Ada pesan-pesan? Udah. Udah itu ya, Udah itu balance. Berarti untuk pembahasan kali ini mungkin cukup lah ya. Cukup. Udah cukup panas nih ya. Panas dua. anjing. Panas Iya. Cuk. Ya, oke. Terima kasih buat si Ardan udah mau ngobrol-ngobrol di konten kita. Sekali lagi ini perspektif gue ya. Heeh. Iya maksudnya ya gue mungkin salah mungkin. Ya, mungkin ada salah-salah kata-kata ya. Ini Tolong. karena ini yang pengetahuan gue ini Karena- perspektif gue. Ardan pun ya baru pertama kali dia diundang di konten manapun ya. Kita menjadi orang pertama yang mengambil keperjakaan si Ardan untuk di konten ini, untuk mengonten lah ya. Tapi udah ngonten streamer juga kok. Berarti bukan aku dong, bukan serotonin dong yang mengambil keperjakaan si Ardan mengonten, bukan ya? Bukan. Udah ada. Udah main sendiri. Ya, enggak. Oke. Balik lagi, terima kasih Ardan udah mau menemani konten kita kali ini. Mungkin kalau Ardan mau ngundang kita, kalau mau punya konten apa gitu, mau ngundang kita, atau nanti 2 tahun lagi mau datang Oh, iya. buat Balik koreksi NFT yang salah tadi, bisa juga. Oke, thank you Thank you ya. ya. Oke. Mungkin untuk konten kali ini cukup dulu sampai di sini. Buat yang suka bisa di like, yang nggak suka ya nggak apa-apa di dislike ya. Kalau mau subscribe ya subscribe, nggak apa-apa, gratis kan ya. Jangan lupa nyalain lonceng
lonceng di atas ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih udah menonton. Bye bye.